Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat pimpinanmu dari awal pertengahan sampai akhir pujian ini. Sebentar hambamu akan menyampaikan firman-Mu, sekaligus belajar akan firman-Mu. Sembunyikan hambamu di belakang salib-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang memimpin firman ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Ada semangat. Amin. Walaupun suara serak, tetap ada semangat. Walaupun belum sarapan, tetap semangat. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sangat semangat untuk menyertai kita. Makanya sudah selayaknya kita juga demikian. Maaf sebentar, ini mau jatuh ya. Saya nggak bawa HP, jadi sudah terbiasa pakai Alkitab. Kalau pakai HP bingung. Jadi agak ribet ini ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih buat waktu yang diberikan, dipercayakan kepada saya pagi hari ini. Saya teringat pernah berbicara di tempat ini, diberi kepercayaan itu di awal tahun 2023. Dan hari ini saya kembali untuk dipercaya. Saya percaya kita semua akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Amin. Kita siap untuk belajar firman Tuhan? Oke. Bapak Ibu dan teman-teman aja ya. Teman-teman coba perhatikan di flyer itu, saya tidak memberikan tema secara lengkap, hanyalah sebuah singkatan. Terserah mau disingkat apa, dipikir sendiri, lu gue apa, terserah. Tapi nanti kita akan tahu apa maksud LGW itu. Dan di background itu saya menggambarkan ada Yesus sedang berdoa. Apa kaitannya? Nanti kita akan dengar. Teman-teman, ada banyak kita melihat dalam kehidupan kekristenan ya, nggak menutupi bukan orang di luar iman, tapi dalam kehidupan iman kekristenan saat ini banyak yang rapuh. Kenapa demikian? Bukan hanya berbicara orang-orang yang tak mengenal Yesus saja, yang sifatnya kadang menjadi batu sandungan, tapi terkadang di kehidupan anak-anak Tuhan sendiri itu menjadi batu sandungan, dan terkadang lebih jahat dari orang yang tak mengenal Tuhan. Di dunia pelayanan, di gereja, saling membenci, saling menikam dari belakang ya. Nampaknya teman tapi lawan, musuh dalam selimut ya. Terjadi saling menjatuhkan ya. Bukan hanya di dunia sekuler, tapi di dunia gereja ya, di pelayanan pun tidak memungkiri orang saling menjatuhkan, saling menjegal, iri hati. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa semua itu bisa terjadi? Mungkin orang yang nggak tahu, yang nggak paham ya, mereka akan berpikir bahwa di dunia Kristen, di gereja, bahkan di sekolah Alkitab, everything is okay, indah selalu. Tidak. Saya katakan kadang malah lebih jahat dari orang yang tak mengenal Tuhan. Kenapa semua itu bisa terjadi? Orang saling menikam, orang saling membenci, saling menjatuhkan, saling menjegal. LGW. Karena tidak ada LGW dalam kosakata bahasa Jawa. LGW itu saya akan perpanjang dengan kata legowo. Terdiri dari dua kata, yaitu lego dan gowo.
artinya lega, ikhlas, ditunjang kesabaran. Gowo itu bawa. Jadi lego itu artinya bukan membawa lego, tapi mengucap syukur, menerima semuanya dengan hati yang ikhlas, ditunjang rasa sabar. Amin. Nanti saya akan bukakan, saya akan perlihatkan betapa jahatnya orang yang tidak memiliki LGW, dan betapa indahnya tokoh yang satu ini memberi teladan pada kita memiliki LGW. Nah, Bapak Ibu dan teman-temanku yang kukasihi dalam Tuhan, saya akan mencoba untuk membahas apakah orang bisa LGW dengan begitu sendirinya? Tidak bisa. Dengan kekuatan daging, LGW tidak bisa dilakukan. Hanya lewat pekerjaan Roh Kudus. Amen. Orang bisa menerima keadaan, bisa menerima keberuntungan orang lain, bisa menerima kelebihan orang lain. Legowo itu dalam arti kata ikhlas. Legowo, ketika kita melihat orang lain lebih beruntung dari kita, melihat orang lain lebih bagus dari kita, ketika kita di dekat seseorang yang sedang dipuji, bagaimana hati kita, sikap kita? Apakah ketika ada seseorang yang dipuji di dekat kita, kita menjadi seperti cacing kepanasan? Atau kita menjadi kesal? Dia kok dipuji, dia lebih dihargai, dia lebih dipandang, dia lebih dihormati, saya nggak direken. Iya, saya akan perlihatkan hanya gara-gara satu kalimat manusia bisa membunuh orang. Membenci, idem, membunuh. Kita akan lihat 1 Samuel pasal 18. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-7 sampai yang 9. Coba dibacakan di sini. Tolong ada yang bisa bantu membacanya. 1 Samuel 18 ya. Ayat 7 sampai 9. Ya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Ya. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Lanjut. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Lanjut. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, ya. Kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ya, ini dia. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud hanya karena sebuah kata-kata yang memuji Daud dan Saul tidak dipuji. Teman-teman di sini, mungkin kita pernah di satu situasi seperti itu. Pernahkah kita ada di situasi seperti itu? Ketika kita berada di sebelah seseorang yang sedang dipuji, lalu kita menjadi marah dan seperti cacing kepanasan. Dia diperhitungkan, dia diutamakan, dia dipakai, dia diperhatikan, sedang aku tidak. Saya belajar banyak. Firman ini saya persiapkan sebelum di tempat ini sudah saya sampaikan di gereja kami. Dan dari penyampaian ini saya banyak belajar. Sekaligus menyampaikan, mempersiapkan, sekaligus saya belajar.
Tuhan sering memberi pelajaran berharga. Milikilah hati yang legowo, amin. Milikilah hati yang ikhlas. Ketika kita tidak seberuntung orang lain, ketika kita tidak diperhitungkan seperti orang lain, apakah kita masih memiliki legowo? Legowo juga berbicara ketika kita menghadapi satu proses kehidupan. Ada banyak, terkadang kita menghadapi proses kehidupan, kita menolak, kadang tidak bisa menerima, kadang kita malah marah, dan kita kecewa pada Tuhan. Saya sangat diingatkan sekali lewat firman ini. Tuhan begitu sayang kepada kita. Tapi terkadang kita menghadapi proses di dunia ini yang tidak seberapa kita meronta, memberontak, memprotes kepada Tuhan dan bahkan marah kepada Tuhan. Itu kadang saya merasa berdosa sekali, bersalah sekali kepada Tuhan. Nah, ada contoh lain lagi. Saya beri contoh, kalau tadi Saul tidak bisa menerima Daud. Karena apa? Saya kadang kalau mempelajari ini, saya perhatikan ya, ini kok aneh. Penari-penari ini kok ya lagunya nyeleneh. Kenapa harus menyanyi? Ya, di saat menyanyi, kok nyanyinya Saul mengalahkan, ini nggak tahu ya lagunya gimana iramanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini kok lagunya nyeleneh. Sepertinya lagu ini kok dibuat untuk kalau secara nggak langsung untuk memanasi Saul. Kok rasanya lagu ini kok nggak pantas sebenarnya dinyanyikan dengan kata-kata seperti itu. Dan akhirnya Saul terpicu untuk mangkel gara-gara hanya kalimat kata-kata. Nah, berapa waktu lalu saya perhatikan ya, saya kadang perhatikan kanan kiri ya, tapi untuk belajar, untuk bagi diri saya belajar. Kadang-kala kalau selesai dari khotbah ini, Pak Kom mungkin memberi pujian atau mengoreksi. Ketika ada orang yang setelah menyampaikan firman ini dipuji bagus, yang lain mulai berpikir dia diperhitungkan bagus. Apa nih sing bagus? Kok bayi sini dongan bagus. Mulai kita komen yang tidak. Legowo kan kita. Saya kalau habis ini dikoreksi. Alhamdulillah. Mau dikoreksi boleh. Sudah siap. Jelek atau bagus? Siap. Legowokah kita ketika orang lain dipuji di hadapan kita? Ada contoh lain lagi, tokoh dalam Alkitab ya. Ketika seseorang persembahannya diterima kepada Tuhan, tapi yang lain tidak, lalu dia iri. Ini kakak adik aja bisa seperti ini ya. Ini contohnya di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai yang ke-8. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-8 bisa dibacakan kembali. Kejadian Pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-8. Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Ya. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Lanjut. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lanjut. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Firman Tuhan kepada Ya, Kain. oke. Sudah sampai di, oh iya ya, masih lanjut ya. Firman Tuhan kepada Saking Kain. semangatnya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? ya, Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. oke. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, ayat terakhir. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Lalu Kain membunuh adiknya. Kalau saya melihat awal pembunuhan manusia, membunuh manusia ini awal dilakukan kakak adik ya, oleh Kain terhadap Habil. Nah, teman-teman, terkadang jangankan dengan orang lain, kakak adik pun bisa saling iri, bisa tidak bisa menerima saudara yang lain lebih diindahkan dan saya tidak. Itu bisa terjadi. Nah, ini contoh-contoh manusia yang nggak punya legowo, hatinya nggak ikhlas ketika melihat orang yang lain lebih dari kita, melihat orang lain memiliki mungkin smart, kepandaian, kecakapan lebih dari kita, lalu kita menjadi panas hati dan mulai membenci dan mulai di luar sana menjatuhkan, menjegal. Dunia sekuler itu saya nilai kejam juga. Sama, dunia pelayanan tuh ya kejam. Jangan dikira di dunia pelayanan tuh everything is okay, kadang lebih jahat. Saya melihat banyak kejadian-kejadian seperti itu, tapi belajar untuk memiliki LGW, legowo. Amin. Haleluya. Kita akan kembali melihat ya, contoh lain lagi. Nanti di akhir ini saya berikan contoh tokoh yang luar biasa, memiliki LGW yang luar biasa. Dan baru malam itu saya mendapat hikmat yang luar biasa dari tokoh yang nanti terakhir kita akan bahas. Kembali kita akan melihat di dalam Ester pasal 6. Ester pasal 6. Ester pasal 6 mulai ayat yang kedua. Saya kok enak lihat ini ya. Lihat sini aja ya. Mata saya nih kurang. Nah, ayat 2. Ester pasal yang ke 6 ayat 2. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Ini dulu. Nah, raja punya catatan yang disimpan, itu dia memiliki kenangan indah buat Mordekai karena Mordekai menyelamatkan nyawanya ketika ada dua sida-sida, Bigtan dan Teres, yang akan membunuh, berikhtiar untuk membunuh raja, dan itu diketahui oleh Mordekai. Langsung Mordekai membeli laporan sehingga rencana pembunuhan itu bisa digagalkan. Akhirnya raja teringat, oh iya, orang itu pernah menolong saya. Saya harus memberikan suatu penghargaan. Pantas tidak kalau seseorang yang pernah menolong kita, umpama menolong raja seperti ini, lalu raja teringat dan ingin memberikan kenangan, itu pantas tidak? Tentunya pantas ya. Dan apa yang terjadi selanjutnya kita akan lihat dimulai ayat 6 sampai 12. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Nah, ini. Nah, saat itu
Raja bertanya pada pelayan-pelayannya ya, orang kepercayaannya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk seseorang yang sudah istilahnya sudah menolong saya, ya bahasanya seperti itu. Kira-kira apa yang pantas diberikan pada seseorang yang menolong saya, yang pernah menolong saya, menyelamatkan nyawa saya. Lalu ternyata Haman ada di luar pintu dan raja menyuruh untuk Haman masuk. Lalu Haman ditanya, ya, setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya berpikir, kepada siapa raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Jadi dia berpikir bahwa raja akan memberi penghormatan, ya, bahkan penghargaan kepada seseorang yang berkenan di hatinya. Pikir Haman, itu aku. Pasti kalau ada apa-apa yang sekiranya hadiah, pasti berpikirnya aku. Tapi ternyata lanjut, oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Lanjut, hendaklah diambil apa? Ini sudah saya catat ya, terperinci di sini. Pertama, Haman ngomong, orang itu dikasih pakaian kerajaan yang biasa dipakai raja, jadi dipakaikan ke orang ini. Kedua, orang ini harus dinaikkan ke kuda yang biasa dikendarai raja. Dan ketiga, orang ini harus dikasih mahkota, ya, mahkota. Ini diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Wah, luar biasa ya. Haman pikir itu dia. Jadi dia ngasih petunjuk yang indah-indah yang biasa dipakai raja. Dan terakhir dia ngomong, orang itu yang kepada raja berkenan menghormatinya harus diarak keliling kota. Dan yang mengarak ini, orang yang mengarak orang tersebut harus berkata, ini orang yang dihormati, yang raja berkenan karena sudah menolong nyawa raja. Dan ternyata apa yang terjadi? Coba ayatnya. Ayat yang ke-10. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai. Pasti dia kesambar petas. Kukira untuk aku, ternyata untuk orang yang kubenci selama ini. Enggak ceblok. Kurang 1 cm. Kukira untuk diriku, ternyata untuk orang yang selama ini aku benci, yang gak pernah nundukkan kepala ketika aku lewat. Wangkel. Akhirnya dia dengan hati yang berat, dia mengambil pakaian kerajaan, kuda yang biasa dipakaikan raja dan mahkota dipakaikan kepada Mordekai. Lalu dia arak dan dia mulai teriak-teriak, inilah orang yang raja berkenan menghormatinya. Tapi apa yang terjadi? Karena hatinya nggak legowo itu tadi, nggak ada Roh Kudus di dalam hatinya, isinya hanya panas hati. Mulai dia pulang, dan apa yang terjadi? Dia ngadu ke teman-temannya, dia ngadu ke istrinya, dilalah istrinya nggak bijak. Yes. Dalam hidup ini, maaf, yang masih punya pasangan hidup,
jangan selalu, ya saya katakan, kadang ada pasangan hidup itu yang hidupnya ada yang takut Tuhan, benar-benar dipenuhi Roh Kudus, tapi ada yang ngandalin daging. Nah kalau contohnya ini, Dilalah Haman istrinya si Seres ini juga orang yang nggak ada Roh Kudusnya, akhirnya dikasih apa, petunjuk yang justru semakin menggulingkan dia. Wes, dah malah tambah dikompori. Kamu nggak ada harganya. Masa dia yang orang baru lebih dihormati, kamu yang udah lama ikut dia. Kamu orang kepercayaan yang lebih lama nggak ada harganya, dia lebih diperhatikan. Ayo cepet bunuh saja, pasang sulak itu supaya digantung. Tapi akhirnya apa? Di akhir cerita kisahnya justru dia yang digantung. Dari kisah ini teman-teman, saya belajar jadi orang yang legowo. Amin. Tidak mudah itu untuk jadi orang yang menerima nasib. Itu tidak mudah. Kadang harus menangis, kadang harus memberontak dalam diri kita. Memang sebagai manusia darah daging kita lemah, itu normal. Tapi ayo bangkit, kembali bangkit, dan minta kekuatan dari Roh Kudus supaya memulihkan hidup kita. Amin. Kita akan melihat lagi contohnya. Kalau orang yang tidak punya legowo, orang yang tidak punya legowo itu juga disebut dengan orang narsis. Pernah dengar? Orang narsistik itu orang yang tidak mau melihat orang lain itu lebih dari dia. Kalau bisa orang lain kalau lebih dari dia, nah itu di dunia kerja kadang gitu ya. Pelayanan pun ada yang seperti itu. Kalau ada yang dilihat lebih dari dia, entah gimana caranya, biar aku yang lebih utama. Belajar legowo. Amin. Belajar legowo. Mungkin kita tidak diperhitungkan, bahkan jangan diperhitungkan, dipandang pun kita tidak. Walaupun mungkin kita adalah orang-orang lama yang tidak dilihat, orang baru datang dan lebih diperhatikan. Mungkin ada hal-hal yang lebih dari orang baru, karena lebih dia diambil untuk melengkapi. Belajar legowo. Amin. Belajar legowo. Ketika kita belajar legowo, saya merasakan sendiri. Dulu saya orangnya yang nggak legowo. Nggak legowo. Kadang kalau rasanya kalau kok gini ya, kok gini, kesal, nanti kesal. Nah di saat kita kesal, hati kita panas, disitulah iblis semakin bekerja menggocok kita, membuat kita berpikir lebih jahat. Jadi tambah jahat malah. Iblis memberi kesempatan kita untuk lebih jahat. Kadang-kala saya diingatkan untuk diam, berdiam diri, mohon kekuatan dari Tuhan. Kadang kalau hati udah panas itu yang mau doa susah ya. Adanya cuma jalan sana jalan sini, nah, rasanya semua panas. Tapi saya diingatkan duduk diam, ambil napas. Saya ambil napas, Tuhan. Kalau kembali ingat yang di atas, walaupun di bawah ini sakit, tapi kalau kita kembali berpikir untuk yang di atas, maka hati kita akan legowo menerima apa yang terjadi. Amin. Nah, tokoh Alkitab yang satu ini itu luar biasa. Ketika saya mempelajari dari ayat ini, dari kalimat yang tokoh ini ucapkan pertama dan diucapkan di kalimat kedua, itu sangat antonim sekali. Awalnya ketika tokoh ini menerima kenyataan
menghadapi kondisi yang berat bagi daging ini, dia sempat berucap, kalau bisa ya, bahasanya tuh kalau bisa ini aku lewati, aku nggak mau ngalami hal ini. Tapi kalimat kedua sungguh luar biasa. Tokoh ini akhirnya apa? Dia bisa legowo menerima apa yang harus dia alami. Kita akan buka saja langsung ya di dalam Matius 26. Matius pasal 26. Matius pasal 26 mulai ayat yang ke-38. Saya akan bacakan aja. Matius pasal 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saya mau coba mempelajari dalam sisi kemanusiaannya. Yesus mengalami satu kondisi, dia gemetar. Dia sempat berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di sini dengan aku. Ini saya lihat ada suatu kondisi Tuhan ingin ditemani di saat dia sedang menghadapi satu keadaan yang membuat hatinya sangat sedih. Bahkan dia mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Pernahkah kita mengalami kondisi seperti ini? Pernahkah kita mengalami satu keadaan sampai kita berkata, seperti mau mati rasanya? Bahkan Yesus mengatakan seperti ini. Ayat selanjutnya, ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu berbicara murka Allah. Yesus meminum cawan, Yesus harus menerima penderitaan yang harus dia tanggung, tapi bukan oleh karena dosanya, bukan karena kejahatannya, tapi kejahatan manusia yang seharusnya manusia menanggung hukuman itu. Tapi Yesus harus menerima cawan murka Allah itu atas dirinya, harus dia tanggung hukuman itu. Bapak Ibu, teman-teman, terkadang kita aja yang difitnah. Jadi Yesus ini diposisikan tidak bersalah, tapi harus menanggung kesalahan orang lain. Ya. Suatu ketika saya pernah mendapati, ini ada satu kisah nyata ya. Saya dulu punya kenalan, dia di penjara, dinyatakan kasus narkoba. Nah, orang ini bercerita kepada suami saya waktu itu bahwa dia itu nggak tahu apa-apa, dia sedang di sebuah pos menunggu orang lain. Tiba-tiba dari arah sana ada orang lari, orang itu menaruh bungkusan langsung dijatuhkan ke dia dan orang itu lari.
Nah dia bingung, dia waktu duduk di tempat kosong itu dia bingung, tapi keburu polisi sudah datang. Ternyata orang itu tadi dikejar polisi. Dia yang kena tangkap. Saya herannya kenapa polisi tidak mengejar orang itu, tapi dia yang ditangkap. Ya. Lalu dia dijebloskan ke penjara, dinyatakan ini kong kali kong sama yang di sana, dan di penjara anak Tuhan ini. Tapi anak Tuhan ini tadinya dia sedih, dia merasa kenapa aku harus menerima hukuman yang seharusnya tidak aku terima. Seharusnya orang itu tadi, tetapi saya yang di penjara, digebuki di penjara. Dia legowo menerima kenyataan itu. Dia percaya bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Nah, ini ada kalimat yang indah sekali yang saya dapatkan dari apa yang dikatakan Yesus. Awalnya Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau mungkin, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi kemudian apa? Kalimat selanjutnya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus LGW legowo menerima apa yang harus ditanggungnya. Mudahkah ini dilakukan oleh manusia pada umumnya? Mudahkah ini dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Gak mudah. Sedang kita difitnah aja, jangankan yang menerima hukuman, difitnah aja kita kadang tidak bisa terima. Kalau bisa tak fitnah balik. Fitnah aku tidak seperti itu. Lihat kamu nusuk dari belakang, aku tak tusuk dari belakang juga. Pasti sifat manusia itu seperti itu. Tapi Yesus di sini menunjukkan bahwa dia legowo. Dan yang satu hal yang saya pelajari, bahwa Yesus tidak pernah memaksa ketika meminta. Amin. Yesus tidak memaksa. Biarkan cawan ini lalu daripadaku, Tuhan. Tuhan, kadang kita ternyata kalau berdoa seperti itu ya, Tuhan berkati tokoku, berkati wis tenang Tuhan, berkati tokoku Tuhan. Aku percaya, aku akan melihat tanda bahwa tokoku pasti diberkati Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Sungguh kalau aku diberkati nanti Tuhan, tak bawa jiwa untuk engkau. Itu memaksa. Sedang Yesus berkata apa? Awalnya dia memohon, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi akhirnya dia berkata apa? Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Itulah sifat Yesus yang saya temukan di sini yang luar biasa. Menjadi teladan bagi kita bahwa Yesus tidak pernah memohon dengan paksaan. Dia kembalikan kepada Bapa kembali, dia kembalikan kepada Allah kembali. Biar bukan kehendak, melainkan kehendakmu. Bisakah kita legowo seperti itu? Bisakah kita legowo menerima kenyataan seperti itu? Lalu kita berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen, pengikut Yesus yang memaksa. Tuhan, aku di pelayanan ini nggak di mobil, wis 30 tahun melayani Tuhan, tumpakane sepeda ontel. Tuhan berkati gerakan orang ngasih mobil Tuhan. Tolong Tuhan, tolong ngomong tolongnya sampai. Nggak bisa, nak. Tolong Tuhan, tunjukkan jejak, nyatakan itu dalam hidupku. Nanti kalau Tuhan berkati mobil, tak cari jiwa, penuhi mobil. Katakan apa? Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Awalnya saya dalam pelayanan dulu seperti itu. Saya baru tercelik dari kata-katanya. Tuhan, penuhi gerejaku dengan jiwa-jiwa, penuhi Tuhan. Pokoknya tak doa, puasa, tak bela-belai suami saya dulu, almarhum suami saya itu
Dulu saya juga tersesat ya. Tapi saya belajar, hari ini saya belajar. Banyak hal yang saya pelajari dari Yesus. Doa puasa supaya jiwa-jiwa dikirim supaya mendapat tempat permanen. Harus Tuhan tak doa puasa. Ini berangkatlah suami saya doa puasa di satu bukit doa ya, di tempat doa. Teman-teman tahu, pulang bukan dapat jawaban, Tuhan diganggu setan di sana. Sungguhan ini saya nggak bohong. Saya bilang, sungguhan, gemetar, aneh, di tempat tidur. Saya berdoa puasa, berdoa kuat. Ya almarhum suami saya akui, kuat doa puasa, saya tuh kalah. Saya tidur selimut tuh ada yang narik saya. Dia pikir, siapa lihat dari tempat tidurnya ada orang nyeleneh masuk kamar? Tidak, semua jendela ditutup. Terus dia kembali lagi tarik selimutnya. Saya nggak beritahu bukit doa mana dan kamar berapa, karena itu tempat untuk uji nyali. Jadi ketika akan ditarik lagi selimutnya, ditarik turun. Loh, dipikir ini apa halusinasi ya? Langsung dia benar-benar langsung bangkit dari siapa ya? Nggak ada orang. Lalu gorden itu mulai buka, tutup, buka. Ini cepat-cepat suami saya itu datang, dilihat ini nggak ada orang. Akhirnya dia nggak jadi melanjutkan doa puasanya dan pulang ke rumah. Nah, bukannya doaku dijawab Tuhan, aku ditakuti setan. Sungguhan, sungguhan. Ya sudah, kami doa puasa tuh jangan jadikan bukit doa itu tempat sakral. Betul? Betul. Apa boleh doa di bukit doa Immanuel, di bukit doa anugerah, tapi jangan jadikan patokan seperti ini. Aku nek doa neng omah nggak dijawab Tuhan. Oh, doa di rumah bukit doa itu pasti dijawab Tuhan. Nyatanya ditakuti setan. Akhirnya saya katakan pada suami saya waktu itu, ya sudah, lain kali doa ya sudah di sini loh, di rumah dimanapun Tuhan ada, nggak usah. Karena dulu kita juga punya patokan gitu. Oh, kalau doa di bukit doa itu pasti dijawab Tuhan, karena Tuhan betul-betul hadir di sana. Kuasanya semua luar biasa. Tapi akhirnya nyatanya ditakuti setan. Akhirnya kita berdoa Tuhan belum jawab. Jiwa-jiwa yang masih seperti itu, gigi ompong ya, ibarat seperti gigi ompong. Tapi yang saya bersyukur sampai hari ini saya dipertemukan teman-teman yang menguatkan. 1, 2, 3 orang bersahati di dalam namanya, sungguh-sungguh dilayani. Itu yang berkenan pada Tuhan, itu yang memberi kekuatan saya sampai hari ini. Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita dan memberi teladan yang luar biasa. Bukan kehendakku, biarlah itu kehendak-Mu yang jadi. Amin. Saya kalau dijanjiin orang apa-apa, namanya manusia, tak janji ini, tak kasih ini, tak kasih, oh nanti tak persembahkan ini. Saya hanya jawab ya, tapi nggak terlalu saya simpan. Kembali saya katakan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Amin. Kalau kita langsung dijanji orang, umpama yang maaf yang masih muda ini pun kalau pacaran, wah sepenuh hati, iya, wah sayang banget, aku cinta banget. Saya selalu ingatkan anak saya, jangan terlalu nemen, serahkan ke tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak Dia jadi sama dirimu, pasti akan berjalan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, pasti dengan cara Tuhan diputuskan sendiri. Saya selalu mengingatkan anak saya, jangan terlalu nemen, senang-senang banget dijanjii orang, ya dijanjii jadi pacarnya atau dijanjii berkat apapun, jangan terlalu senang banget. Karena apa? Nanti ketika manusia itu bisa berubah.
ketika diizinkan Tuhan nggak jadi, wah depresi. Gini nih, ikut Yesus gini, ikut Tuhan tuh gini nih, dikecewakan. Wong pelayanan yang gereja kok ngecewakno aku, janji-janji berkati aku. Hah? Khotbah di mana-mana bagaikan nabi akhir zaman, tapi janji orang kayak gini. Aku wis ora Yesus-Yesusan. Nyatane dia seperti itu, pelayan-pelayan menjanjikan ini. Nyatanya saya selalu, kemarin minggu saya tekankan ke jemaat. Kalau kamu mungkin dapat bonusan di tempat kerja, dapat janji naik pangkat atau dapat apapun, katakan, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Karena ketika kita mendapat janji apapun, kalau kita langsung tangkap seneng banget, wes pasti wes doa loh. Tuhan apa bukan yang menghendaki? Wes Tuhan itu ya Tuhan yang menghendaki, wes diem. Kalau yang baik itu pasti dari Tuhan. Kadang yang sekalipun baik, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki akan gagal, nggak jadi. Amin. Ini yang saya pelajari sangat bagus sekali dari teladan kehidupan Yesus. Maka dikatakan lagi di sini ya, sampai Tuhan itu sampai ngomong lagi ya di ayat berikutnya, ayat yang ke 42. Lalu ia pergi. Jadi saat dia berkata, dia mendatangi muridnya tidak berjaga-jaga, tapi tertidur. Akhirnya dia kembali berdoa. Dia berkata seperti ini, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Sekali lagi Yesus mengatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Yesus legowo, lega menerima apa yang harus dia alami. Kita akan melihat lagi yang terakhir kata Yesus ya, yang ayat ke-43. Dan ketika ia kembali pula lalu mendapati sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Jadi sekali lagi Yesus berkata, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Amin. Ketika kita mengalami banyak janji-janji, kembalikan kepada Tuhan. Saya hari-hari ini belajar dari sini. Kalau ada orang menjanjikan saya ini dan ini, komitmen sekalipun bisa runtuh. Komitmen manusia tuh bisa runtuh. Saya hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini memang Tuhan kehendaki, pasti akan terjadi dalam hidupku. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, saya kembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang beracara. Amin. Kalau kita terlalu memegang suatu janji, komitmen sudah pasti, maka ketika Tuhan tidak izinkan terjadi, kita akan menjadi kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, dan bahkan kita akan mengkhianati Tuhan. Satu lagi tokoh dalam Alkitab. Nah, ini nanti ya, ini nanti menjadi pembahasan, mungkin bisa dibantu teman-teman di sini. Ini ada satu tokoh Alkitab ya. Dia mengalami satu cobaan hidup. Nah, ini banyak penelitian tuh berbeda-beda. Ya, saya sampai detik tadi malam saya mencoba menyelidiki dari bahasa aslinya, dari kitab King James Version. Saya masih belum bisa menyimpulkan secara pasti. Ini sudah lama ya, bahkan sudah tahun kemarin saya pengen bahas ini, tapi belum ada kesempatan untuk membahas dengan teman-teman. Ya, mungkin habis
ini atau kapan kita bisa membahas apakah arti sebenarnya kata ini. Kita akan melihat dulu di dalam satu tokoh Alkitab ini juga memiliki hati yang legowo ketika menghadapi satu cobaan di dalam hidup. Kita akan baca 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12. Ini sangat menarik ya, karena banyak pembicara menyampaikan berbeda-beda. Ya. Makanya saya tertarik untuk suatu ketika nanti kita akan membahas ini, apa arti sebenarnya. Kita akan baca 2 Korintus pasal 12 mulai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan kalau sudah menemukan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, Rasul Paulus adalah satu dari sekian rasul yang memiliki karunia yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya dengan rasul yang lain. Ya, sampai dia mengatakan entah dalam tubuh ataupun di luar tubuh, ya jiwanya itu bisa diangkat untuk melihat tingkap langit. Itu saya baru menemukan rasul ini yang berkata, rasul lain tidak ada, dan waktu itu dia karunianya sungguh luar biasa. Nah, Tuhan izinkan dia mempunyai duri dalam daging. Ya, tujuannya apa? Supaya dia tidak sombong. Kata duri, saya melihat dalam bahasa asing skolops. Ya. Skolops ini kemarin saya catat ya. Bentar, skolops. Itu sebuah kayu tajam untuk menyiksa atau menghukum mati. Ya. Tapi ada beberapa penelitian tuh berbeda-beda ya, dari beberapa pemberita Injil itu saya mendapatkan berbeda-beda. Bahkan pernah ketika saya khotbah di tempat saya, waktu itu ada jemaat juga background sekolah teologi ya. Waktu itu saya sampaikan ini mempunyai penyakit ya, penyakit. Rasul Paulus mempunyai penyakit epilepsi, terus ada lagi ya epilepsi, kemudian sakit mata. Bahkan ada yang menulis bahwa itu dia mempunyai sakit perut, sakit yang mendadak menyerang di perutnya, itu seperti duri menusuk-nusuk. Nah, waktu saya selesai khotbah, orang itu panggil saya selesai ibadah, "Bu, sakitnya bukan epilepsi, sakitnya sakit mata." Tapi saya mencoba melihat penelitian lain mengatakan duri itu adalah utusan iblis, yaitu orang-orang yang menggocoh pelayanan Rasul Paulus. Jadi Tuhan izinkan mengutus orang-orang yang menggocoh, mengganggu di dalam pelayanan Rasul Paulus. Kemudian ada lagi duri itu berbicara kesukaran, ya, kesukaran dan penderitaan, penghinaan dan kelemahan fisik yang dialami Rasul Paulus. Nah, itu ada beberapa penelitian yang mengatakan maksud dari kata duri ini banyak ya, penelitiannya banyak. Ada yang menganggap itu sakitnya Rasul Paulus seperti ini, tapi ada yang penelitian lain mengatakan itu orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk mengganggu di pelayanan Rasul Paulus. Ya. Tapi
dalam Alkitab LAI ini dikatakan seorang utusan. Ya, di situ ya ditulis seorang utusan iblis. Berarti kalau seorang itu subjeknya manusia. Dalam KJV ditulis the messenger of Satan to buffet me. The messenger. Nah, the messenger ini maksudnya utusan ini, kalau tadi ditulis seorang di Alkitab LA ini, seorang itu subjeknya orang. Tapi the messenger di sini, apakah itu bukan orang subjeknya, sebenarnya roh jahat. Ya, roh jahat nanti mungkin bisa dibahas supaya kita dalam penyampaian ini enggak berbeda-beda ya. Kadang saya mendengar banyak berbeda-beda. Tapi untuk materi ini saya kesampingkan dulu ya, yang duri ini. Spesifik kata duri ini artinya, definisinya apa, saya kesampingkan dulu. Tapi yang saya ambil dari pelajaran ini, Rasul Paulus akhirnya menerima legowo, menerima duri yang ada di dalam dagingnya. Bahkan dia mengatakan seperti ini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, nah ini awalnya Rasul Paulus nggak bisa terima. Kalau Yesus tadi awalnya dia ingin supaya cawan ini lalu daripadaku, tapi akhirnya kalimat selanjutnya Tuhan berkata apa? Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kalau Rasul Paulus ya, awalnya dia juga sempat meminta Tuhan sampai 3 kali supaya duri ini jangan dicabut dari diriku. Coba kita akan baca di dalam ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Sebab itu terlebih, ini kata Rasul Paulus ya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Dia legowo. Akhirnya dia legowo. Memang Tuhan mengizinkan harus ada duri di dalam dagingku. Supaya apa? Supaya aku tidak sombong dan tidak meninggikan diri. Teman-teman yang kukasihi dalam Tuhan, suatu pelajaran yang indah saya ambil dari 2 tokoh ini, yaitu Yesus sendiri dan Rasul Paulus. Dari Yesus saya menemukan kata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan dari Rasul Paulus saya menerima satu kata yang indah, bahwa dia menerima semua yang harus terjadi dalam dirinya. Supaya apa? Dia tidak menjadi sombong, legowo. Teman-teman, terkadang saya mengalami satu keadaan yang membuat daging ini memberontak. Tapi saya kembali katakan pada Tuhan, Tuhan ini mungkin memang Tuhan izinkan terjadi supaya saya belajar lebih rendah hati, lebih berserah kepada Tuhan. Kita tidak bisa menghadapi sesuatu di depan kita dalam pelayanan, di dalam pekerjaan apapun itu. Tidak bisa kita mengandalkan diri, hanya kepada Yesus kita mengandalkan semuanya. Saya kira firman Tuhan sampai di sini. Dan nanti saya kembalikan pada Pak Kom mengenai duri ini, karena banyak sekali berbeda-beda. Sampai saya sendiri langsung habis firman saya langsung dipanggil. Itu sakit mata, bukan sakit epilepsi. Saya pikir ya, kan penelitanya memang macam-macam ya. Tapi yang saya simpulkan lewat firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tetap legowo,
Rasul Paulus dan Yesus memberi teladan, tetap legowo dalam menghadapi apapun, karena di balik itu Tuhan sedang mendidik kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih buat waktu yang